Mazmur 105 berkata, jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku, jangan usik orang yang kuurapi. Amen. Yesaya 44 dan 45 mengatakan Kores, raja Persia itu akan menghancurkan Babel dan bangsa-bangsa. Dia adalah gembalaku, seorang yang kuurapi. Dengan kata lain, kalau Tuhan mengurapi, Tuhan sedang memakai dia, Tuhan memegang dia. Amin. Putin tidak tahu bahwa ada sesuatu yang memegang dia. Rusia tidak tahu bahwa ada sesuatu yang memegang dia. Kenapa dia harus bertindak seperti ini? Kenapa dia harus duduk di tahtanya? Kenapa dia harus memiliki peralatan senjata yang paling mutakhir di dunia? Rusia tidak tahu menahu. Tapi kepada mempelai wanita, misteri ini dibukakan. Amin. Ini bukan soal Putin, ini bukan soal menterinya, ini bukan soal Kharkov, ini bukan soal Rusia, Moskow. Ini adalah penggenapan nas kitab suci. Amin. Sehingga Anda melihat Allah bergerak. Tapi orang-orang ini, orang-orang dunia, orang-orang religius, matanya sama seperti Biliam. Ada amin? Ya, tidak bisa melihat malaikat Tuhan di depannya. Bahkan malaikat Tuhan sudah menghunus pedang, hendak membunuh si nabi ini. Kenapa? Matanya buta sehingga tidak melihat hadirat Tuhan di situ. Karena Biliam hidupnya, keinginannya syarat dengan hal-hal yang duniawi, penuh dengan suap dan tipu muslihat. Dia adalah nabi yang bisa dibayar dengan dolar, dengan euro. Amin. Makanya matanya menjadi buta sehingga tidak melihat tampilnya malaikat Tuhan di depan dia. Tapi Tuhan penuh dengan humor sehingga memakai keledainya si Biliam, sehingga keledai ini bahkan tidak mau maju. Bahkan si Biliam pun semakin dipepet ke dinding itu karena keledai ini takut akan Tuhan. Tapi Biliam tidak punya rasa takut akan Tuhan. Karena hatinya, pemikirannya sibuk dengan pemikiran, aku bakal dapat suap, dapat uang, nanti uangnya mau aku belikan ini dan sebagainya. Makanya mereka buta, dibutakan oleh ilah zaman yang jahat ini, oleh suatu kenyamanan hidup. Amin. Oleh berita-berita yang miring, menyimpang, tidak ada kebenaran. Dr. Branham sudah mengatakan, wartawan, surat kabar sudah menyimpang dari profesinya yang sesungguhnya. Amin. Itu sudah tahun 50-an. Apalagi sekarang tahun 2022. Jangan harapkan hal itu akan bisa benar. Amin. Sehingga kita melihat. Kenapa Anda bisa melihat? Tidakkah itu kasih karunia? Kasih karunia bagi Anda. Haleluya. Sehingga Anda tahu bagaimana menyelaraskan hidupmu dengan setiap nas firman Tuhan. Anda tahu bagaimana mempersiapkan dirimu bagi hari-hari yang mendatang, dan bahwa kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi akan berlangsung. Anda akan fokus pada firman-Nya, bukan fokus pada apa yang menjadi tantangan dan kendala dan rintangan yang berlangsung di dalam kehidupanmu sehari-hari. Bukan itu yang menjadi fokusnya. Anda fokus kepada janji Tuhan. Amin. Dan Anda harus menang. Amin. Glory. Kalau Anda tidak melihat, Anda harus menang. Anda harus mengalahkan kebutaanmu. Anda harus memohon kepada Roh Kudus, Tuhan, buat mataku melihat. Kalau Anda bisa melihat firman, maka hal yang lain akan sirna. Tapi kalau Anda bisa melihat yang lain dan tidak bisa melihat Yesus, maka hal-hal yang lain itu sudah membutakan matamu. Amin. Sehingga bahkan Anda tidak bisa melihat langkah keberapa saya harus maju ke depan, ke belakang, miring sedikit. Kenapa? Karena lenteramu sudah mulai redup. Anda harus memiliki lentera dan minyak di dalamnya, dan harus berjalan dengan hati-hati di malam yang sangat gelap. Dan Anda sedang menuju ke balik gunung itu. Amin. Anda tidak bisa melihat rumahmu karena rumahmu di balik gunung.
tapi Anda bisa melihat langkahmu sedang menuju ke rumahmu. Dan lentera cahaya itulah firman Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itulah firman yang tersingkap di akhir zaman, mengurapi Anda untuk Anda terus berjalan sampai ke balik gunung sana. Maka Anda akan melihat rumahmu sudah disediakan di sana. Haleluya. Rumah besar yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka yang menang. Tubuh-tubuh teofani, amin, yang senantiasa mengikuti Allah firman hari ini. Hanya mereka yang memiliki teofani di surga, maka mereka bisa melihat firman yang hari ini. Amin. Dan memakan daging itu dengan buru-buru, sambil mengenakan baju untuk sebuah perjalanan, bukan baju untuk tidur. Amin. Bukan baju untuk yang lain, pesta, tapi baju untuk perjalanan. Mulialah nama Tuhan. Banyak orang seperti Bileam, sehingga kalau Anda mengerti hal-hal ini oleh pewahyuan Roh Kudus, amin, tidak seharusnya hartamu, uangmu, gajimu, profesimu, pekerjaanmu, idemu, cita-citamu, tanda kutip, amin, membuat Anda menjadi buta dan tidak lagi bisa melihat Allah sedang bergerak. Amin. Kita harus melihat Dia bergerak hari demi hari. Itulah sebabnya khotbah demi khotbah terus diberikan untuk membuat Anda senantiasa waspada. Amin. Dan itu yang membuat hati kita bersuka cita. Haleluya. Bukan karena berapa banyak uang yang Anda miliki, bukan seberapa hebat kenyamanan yang bisa Anda nikmati dalam hidup. Kayaknya hidupku susah terus, brother. Sudah ada kehidupan yang tidak akan susah di sana. Amin. Bagi Anda yang kurang susah di muka bumi, hati-hatilah. Amin. Ya, karena banyak orang yang kurang susah, terlalu banyak nyamannya. Paham? Maka berhati-hatilah. Bagi Anda yang susah dan lebih banyak ketidaknyaman dalam hidupmu, jangan komplain, jangan mengeluh. Jadilah seperti dirimu. Jangan menjadi seperti si Anu. Biarkan si Anu. Jadilah seperti Yesus. Maka Anda tidak akan komplain. Bahkan Yesus nggak punya rumah kontrakan pun tidak. Yesus nggak punya rekening. Amin. Bajunya pas-pasan. Renungkan semuanya itu. Kepalanya untuk bersandar pun tak ada. Lihat di kayu salib, tak ada sandaran untuk kepalanya. Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia menyandarkan kepalanya pun tidak ada. Amen. Renungkan semuanya itu. Jika Tuhan memberkati Anda dengan berkat-berkat jasmani, jangan biarkan itu menjadi bias. Anda yang mungkin katakanlah tanda kutip, kayaknya aku kurang diberkati, cukupkanlah dengan apa adanya. Amen. Maka Anda akan hidup sejahtera, damai. Amin. Tidak terikat dengan apapun selain terikat dengan firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus kalau Anda ukur dengan materi, dari sejak bayi pun tetap melarat Dia. Sehingga tidak ada tempat untuk melahirkan bayi yang mulia itu selain di kandang hewan. Renungkan semuanya itu. Apakah ada di sini yang lahir di kandang hewan? Jadi Anda lebih baik dari Mesias. Jadi kenapa mesti banyak komplain? Renungkan semuanya itu. Mengerti yang saya maksud ya? Ya. Jika Anda mengerti hal-hal ini, maka Anda akan semakin bergairah untuk mengikuti firman demi firman. Anda akan studi, merenungkan, meditasi